Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adikku, siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 bersama saya, Eli Karliani. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan masih membicarakan mengenai mobilitas sosial. Pada pertemuan yang lalu, yang kita bahas adalah pengertian serta faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan pada kali ini, materi pembelajaran kita yaitu mengenai saluran mobilitas sosial. Mari kita mulai pembahasan materinya. Sebelum membahas mengenai materi saluran mobilitas sosial, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian atau siswa dapat menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di masyarakat. Adik-adik, alangkah lebih baiknya kalau kalian mengetahui terlebih dahulu apa itu saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial adalah suatu media atau tempat atau wadah bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan proses mobilitas sosialnya di masyarakat. Dan ada beberapa macam saluran mobilitas sosial. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan atau sekolah merupakan sarana yang konkret untuk melakukan mobilitas vertikal. Bahkan, pendidikan dianggap sebagai perangkat sosial atau sosial elevator dari kedudukan rendah menuju ke kedudukan yang tinggi di masyarakat bagi seseorang. Berikutnya, yang kedua dari saluran mobilitas sosial adalah organisasi politik. Organisasi politik menjanjikan kesempatan atau peluang yang besar dalam meningkatkan status sosial seorang politikus yang profesional. Aktivitasnya yang sering berorasi atau berbicara di depan umum dengan mengatasnamakan partai membuat nama seseorang menjadi terkenal, sehingga keberadaannya lebih dihargai oleh masyarakat. Hal ini jelas akan mempengaruhi status sosialnya di masyarakat. Yang ketiga dari saluran mobilitas sosial adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi ini bergerak di dalam bidang perusahaan ataupun jasa pada umumnya. Organisasi ekonomi akan memberikan banyak sekali kesempatan bagi seseorang untuk mencapai mobilitas sosial. Organisasi ekonomi diantaranya yaitu koperasi dan badan usaha yang lainnya. Adik-adik, saluran mobilitas sosial yang keempat yaitu organisasi profesi atau keahlian. Organisasi profesi atau keahlian merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu. Melalui wadah ini, seseorang akan mengenal orang-orang yang seprofesi dengannya. Selain itu, organisasi profesi akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut. Sebagai contoh, seorang guru yang mengikuti organisasi guru akan membuat profesinya sebagai seorang guru makin diakui masyarakat serta oleh rekan seprofesinya. Berikutnya, yang kelima dari saluran mobilitas sosial adalah lembaga keagamaan. Para tokoh agama memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat di dalam masyarakat. Mereka sering memberikan nasihat keagamaan sehingga keberadaannya lebih dihargai oleh masyarakat. Yang keenam dari saluran mobilitas sosial yaitu angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata memiliki garis komando yang tegas, yang mana para prajurit harus patuh pada perintah atasannya. Kenaikan status seorang prajurit sangat tergantung pada kedisiplinan dan intelektualnya.
sehingga keberadaan mereka di masyarakat sangat dihargai dan disegani. Dan juga para anggota angkatan bersenjata dianggap sebagai pelindung bagi masyarakat. Adik-adik, saluran mobilitas sosial yang berikutnya, yaitu yang ketujuh, adalah perkawinan. Dalam saluran mobilitas sosial, perkawinan dapat meningkatkan derajat bagi seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Apalagi bila pasangan yang dikawini atau dinikahi adalah orang terpandang atau keturunan dari orang terpandang. Adik-adik, pertemuan kita kali ini dengan materi saluran mobilitas sosial kita cukupkan dulu sampai sini, dan seperti biasa ada tugas yang harus kalian coba kerjakan, yaitu yang pertama, bandingkan antara pendidikan pada masa penjajahan dan pada masa setelah Indonesia merdeka. Dan yang kedua, jelaskan bagaimana pendidikan pada masa sekarang dapat menjadi saluran mobilitas sosial. Saya haturkan banyak terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 berikutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.